Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil mini riset rekayasa ide dan proses keruangan terhadap perubahan dan persebaran pemukiman kumuh di daerah Denai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Nurhaliza Lubis, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan yang kedua ada Anissa Azahra Naibaho sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga ada Adeline sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Irfan Syaputra sebagai pemateri keempat. Baiklah, langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang penelitian ini adalah persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Alasan kami mengambil judul penelitian ini karena walaupun daerah Medan ini merupakan kota metropolitan, masih banyak ditemukan wilayah kumuh atau permukiman kumuh seperti di kawasan pinggiran sungai di Denai. Banyak dampak yang kita lihat dari kawasan kumuh tersebut. Di dalam makalah ini kami menyajikan dampak yang ditimbulkan dari pemukiman kumuh tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui faktor penyebab munculnya kawasan kumuh di perkotaan. Yang kedua, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari permukiman kumuh tersebut. Nah, yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penghuni pemukiman tersebut bertahan dalam kondisi kemiskinan. Manfaat penelitian ini adalah sebagai sumber informasi masukan pada pemerintahan daerah setempat agar dapat membuat kebijakan-kebijakan dalam mengatasi masalah permukiman kumuh dengan mengetahui strategi-strategi yang dilakukan penghuni pemukiman kumuh untuk bertahan hidup khususnya yang ada di sekitaran sungai dan menjadi kajian bagi pengembangan wilayah Medan Denai. Melalui penelitian ini pun diharapkan dapat membantu pembaca dan dalam menambah bahan referensi penulisan karya ilmiah dan sejenisnya. Bab 2, kajian teori. Persebaran wilayah kumuh di Kota Medan. Kota Medan dengan luas wilayah 265,10 km kubik atau 26.510 hektar, terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan dengan jumlah rumah tangga 520.343 unit dan jumlah penduduk 2.121.053 jiwa. Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kawasan permukiman di Kota Medan terdapat di 17 kecamatan yang tersebar di 48 kelurahan dengan luas kawasan kumuh 628,60 hektar atau 2,37% dari luas Kota Medan. Yang selanjutnya bab 3, metode penelitian. Kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang fokus pada pemahaman tentang fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada responden langsung di daerah sekitar Sungai Denai. Lokasi penelitian ini berada di daerah Medan Denai di sekitaran sungai yang terdapat permukiman kumuh. Bab 4, pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi penyalahgunaan lahan yang menjadi kawasan kumuh di sepanjang bantaran Sungai Denai, Medan. Distribusi usia penduduk pada permukiman kumuh di bantaran Sungai Denai dengan presentasi terbesar 35-60 tahun dengan mengacu pada usia produktif 15-63 tahun. Maka, hampir setiap orang yang tinggal di bantaran Sungai Denai merupakan penduduk yang berusia produktif. Seperti gambar yang kita lihat pada slide sebelumnya, permukiman kumuh sangat berdampak negatif bagi kesehatan manusia. Kita dapat melihat sampah yang bertebaran di kawasan permukiman kumuh tersebut. Pastinya, ini sangat tidak indah dipandang oleh mata. Mengingat, pada tahun 2013, Kota Medan pernah mendapat penghargaan Piala Adipura, yaitu penghargaan terhadap kota metropolitan terbersih.
Berikut adalah faktor-faktor yang menimbulkan permukiman kumuh di bantaran Sungai Denai. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor utama terbentuknya permukiman kumuh di bantaran Sungai Denai. Penduduk yang tinggal di daerah bantaran sungai menyebutkan bahwa mereka tidak sanggup untuk membeli rumah di kawasan yang seharusnya dijadikan sebagai pemukiman penduduk. Mereka mengatakan bahwa rumah di bantaran sungai lebih murah harganya dibandingkan rumah yang di ganggang ataupun rumah yang di pinggir jalan lainnya. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Hal ini tampak jelas dengan gambar yang ditampilkan pada slide sebelumnya, bahwa masih banyak masyarakat yang kurang kesadaran akan kebersihan lingkungan, yang membuat mereka jadi sering membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan mereka. Yang ketiga, masyarakat dari luar membuang sampah di daerah bantaran sungai. Hal ini seringkali terjadi, di mana oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuang sampah mereka di sungai dan daerah bantaran sungai, yang membuat sungai itu tercemar. Kita tidak bisa mencegah mereka sepenuhnya, karena mereka membuang sampah ketika tidak ada yang melihat ataupun pada tengah malam, untuk menghindari perbuatan mereka dilihat orang lain yang masih peduli akan kebersihan lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. 1. Pemerintah daerah Kota Medan harus berusaha untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang ada di dataran Sungai Denai sebagai bagian integral dari wilayahnya secara konvergensi penanganan. Masalah tidak hanya menyangkut penghentian atau penghilangan kawasan permukiman kumuh yang ada, tetapi juga harus dikemanakan para penghuninya, seperti halnya saran dari beberapa ahli permukiman. Pendirian rumah-rumah susun bagi warga kurang mampu dengan kondens lahan pakai serta harga yang tidak mahal bisa ditempuh. Sudah saatnya wilayah permukiman kumuh di daerah Sungai Denai mendalami permantihan wilayah secara vertikal, tidak harus selalu secara horizontal yang terus semenang menghabiskan lahan produktif yang masih tersisa. 2. Dalam hubungannya dengan penataan ruang kota, pembangunan permukiman sehat yang dilakukan juga harus tumbang dengan penyediaan lahan-lahan pengimbang lingkungan seperti tanam, jalur hijau ataupun hutan kota. Hal itu cukup penting terutama dalam mengurangi tingginya polusi lingkungan yang terjadi. Adapun peta lokasi yang dijadikan tempat penelitian sebagai berikut. Selanjutnya, rekayasa ide. Analisis keuangan terhadap perubahan dan persebaran pemukiman kumuh di daerah Denai, Medan, Amplas. Oke, selanjutnya pendahuluan. Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Telaah tentang permukiman kumuh atau slum pada umumnya mencangkup 3 segi, yaitu pertama, kondisi fisiknya. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi, serta sampah belum dikelola dengan baik. Kedua, kondisi sosial, ekonomi, budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencangkup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya, yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Ketiga, dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi sehat yang buruk. Sumber pensebaran penyakit dan perilaku menyimpang yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya. Berdasarkan yang tertera di dalam surat keputusan Wali Kota Medan nomor 640
atau 580K XL 2018 tentang penerapan sosial lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Medan. Kecamatan Medan Denai telah ditetapkan memiliki 2 kelurahan dari 6 kelurahan yang teridentifikasi sebagai daerah kumuh. Rumusan masalah. 1. Apa saja faktor yang menyebabkan permukiman kumuh? 2. Bagaimana untuk meminimalisir terhadapnya permukiman kumuh? Selanjutnya masuk permasalahan. Pada dasarnya permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu lahan, rumah, perumahan, komunitas, sarana, dan prasarana dasar yang terjalin dalam suatu sistem sosial, ekonomi, dan budaya, baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota. Permukiman kumuh harus dipandang secara utuh dan integral dalam dimensi yang lebih luas. Menurut Suparno tahun 2006, beberapa dimensi permukiman kumuh yang senantiasa harus mendapat perhatian serius adalah permasalahan lahan di perkotaan, permasalahan prasarana dan sarana dasar, permasalahan sosial ekonomi, permasalahan sosial budaya, permasalahan tata ruang kota, permasalahan aksibilitasi. Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman, sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelolaan kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Di lain pihak, kota belum siap dengan rencana sistem perkotaan guna akomodasi perkembangan kegiatan perkotaan dalam sistem rencana tata ruang kota dengan berbagai aspek dan implikasinya, termasuk di dalamnya menerima, mengatur, dan mendayagunakan pendatang. Akibatnya terjadi aktivitas yang sangat heterogen dan tidak dalam kesatuan sistem kegiatan perkotaan yang terencana, yang mengakibatkan terjadinya kantong-kantong kegiatan yang tidak saling menunjang, termasuk dengan munculnya permukiman yang berkembang di luar rencana sehingga terbentuklah permukiman kumuh. Beberapa faktor pendorong timbulnya permukiman kumuh di perkotaan adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, karakteristik fisik alami. Itu model penanganan pemukiman kumuh dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi seperti berikut. Mengenai kondisi tanah, kondisi status tanah, kepadatan bangunan, tingkat kekumuhan, kesesuaian dengan rencana ulang tata ruang. Sehingga model penanganan yang ada adalah: pertama, pemukiman di atas tanah ilegal dengan kondisi sebagai berikut. Yang ke-1, tingkat kekumuhan yang tinggi. Dan yang kedua, penggunaan tata guna lahan yang tidak sesuai RUTR. Pada kondisi ini, maka model penanganan yang tepat adalah peremajaan kota. Beberapa alternatif yang dapat dipakai sebagai bentuk peremajaan kota adalah pemindahan penduduk atau yang biasa kita sebut resettlement, dan pembangunan perumahan vertikal ataupun yang sering kita sebut sebagai rumah susun. Yang kedua, pemukiman kumuh di atas tanah legal dengan kepadatan tinggi. Kondisi ini dapat diatasi dengan model penanganan yang pertama, itu line sharing, yaitu dilakukan pada kondisi yang luasan tanahnya memungkinkan.
para pemegang hak atas tanah merelakan sebagian tanahnya untuk diatur. Misalnya dipakai untuk fasilitas lingkungan atau fasilitas umum untuk memenuhi kelayakan suatu kawasan. Yang kedua ada konsolidasi lahan. Konsolidasi lahan adalah suatu metode dengan pembangunan yang didasari oleh kebijaksanaan, pengaturan penguasaan tanah, penyesuaian penggunaan atau pemeliharaan sumber daya alam. Land consolidation berarti penataan menyeluruh pada lahan yang peruntukannya masih sesuai dengan RUTR. Land consolidation dilakukan pada kondisi-kondisi seperti yang pertama, perkembangan pemukiman tidak terkendali. Yang kedua, tingkat kepemilikan lahan tinggi. Yang ketiga, tingkat kekumuhan tinggi. Yang keempat, kecenderungan perkembangan ke arah fungsi lahan yang lebih potensial. Yang kelima, masyarakat dapat dikondisikan melalui proses dari bawah atau bottom up. Ketiga, pemukiman kumuh di atas tanah legal yang tidak padat atau tidak terlalu kumuh. Contoh KIP. Prinsip dasar dari perbaikan kampung dilakukan adalah perbaikan lingkungan pada kampung-kampung kumuh di pusat kota yang berada di atas tanah milik masyarakat yang mempunyai kepadatan yang tinggi. Yang keempat, pemukiman kumuh di atas tanah legal yang tidak padat. Pemukiman kumuh di atas tanah legal yang tidak padat atau land adjustment dilakukan pada pemukiman kumuh yang tidak terlalu padat. Pemilik lahan merelakan sebagian lahannya untuk diatur, dibangun sarana dan prasarana dasar agar lingkungan lebih tertata dan dipakai untuk fasilitas lingkungan atau fasilitas umum untuk memenuhi kelayakan kawasan pemukiman. Kesimpulan dari materi ini ialah pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Menelaah tentang pemukiman kumuh atau slum pada umumnya mencakup dari 3 sesi, yaitu kondisi fisiknya, yang dimana kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola atau tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi, serta sampah belum dikelola dengan baik. Dan yang kedua, kondisi sosial, ekonomi, budaya, komunitas yang bermukim di pemukiman tersebut. Beberapa faktor pendorong timbulnya pemukiman kumuh di perkotaan adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik fisik alami. Jadi, saran untuk materi ini adalah saya dan teman-teman menyadari bahwa rekayasa ide yang kami lakukan ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sehingga dapat dijadikan evaluasi agar kedepannya kami menjadi lebih baik lagi. Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Untuk proyek poster kami pada materi ini yaitu sayangilah dirimu, keluargamu, dan orang-orang di sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari sama-sama kita menjaga kebersihan sungai, stop buang sampah sembarangan. Salam sehat. Terima kasih.